Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Prof. Sultiman. Sudah lama kita nggak main ke sini ya, Prof. Baik, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Mohon maaf lagi ini kita ganggu malam-malam Ya. datang ke sini minta wejangan, minta nasihat, minta ilmunya. Kita sharing ilmu. Melanjutkan topik yang masih sama kita, Prof. Tentang sains Islam ya. Nah, ini kan tentang teknologi ya. Peran teknologi di dalam Islam. Jadi kita mencoba untuk memahami hidup ini ya. Jadi terkadang ada pemanfaatannya disalahgunakan atau bagaimana. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu teknologi itu punya peran seberapa besar di dalam kita beragama gitu ya. Ya, sebetulnya sains dan teknologi itu dua hal yang berbeda. Kalau sains itu berhubungan dengan pengetahuan, kalau teknologi itu berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan untuk kepentingan manusia. Jadi teknologi itu selalu sifatnya antroposentrik, memiliki orientasi atas dasar pemenuhan kepentingan manusia. Entah apa saja, hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih mudah, jadi pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan, lebih cepat, lebih efisien. Itu adalah teknologi. Nah, dengan demikian teknologi ini pada dasarnya bisa saja menjadi bermasalah kalau orientasinya itu semata-mata adalah untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan hidup. Kalau bagi Islam, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah mati ya, di akhirat kelak nanti. Jadi manusia itu diharapkan di sini bersabar, bersyukur gitu ya. Bukan jalan pintas, mempermudah segala sesuatunya gitu. Jadi istilahnya itu berenang-renang ke tepian gitu ya. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini kalau dari sisi konsep, alam ini adalah teknologi paling canggih. Teknologi paling canggih. Jadi alam ini diciptakan itu untuk kepentingan manusia. Kita bisa bernafas tanpa bayar, murah. Dan kita bisa melakukan banyak aktivitas, merasa nyaman, sinar matahari itu memberikan panasnya terus-menerus ke bumi, tetapi bumi tidak pernah panas. Kalau kita memanasi logam ya, dipanasi dia akan meleleh gitu. Nah ini bumi ini dipanasi terus-menerus tidak panas. Panasnya itu ya nanti malam dingin lagi gitu ya, setelah berotasi. Jadi ini teknologi paling canggih, sangat canggih. Tetapi karena sehari-hari terbiasa seperti itu dianggap yang lumrah. Yang tidak lumrah itu adalah ketika manusia bisa terbang, gitu. Atau manusia bisa membuat HP. Ya, ini dianggap sebagai temuan-temuan spektakuler. Padahal sebetulnya teknologi yang paling canggih itu ya alam ini. Murah, mudah, kalaupun toh nanti terjadi limbah, limbahnya itu bisa diproses ulang oleh alam itu sendiri. Misalnya kita menghirup oksigen, membuang CO2.
Nah, nanti CO2 itu ditangkap oleh tanaman untuk diproses menjadi buah. Buah dimakan manusia. Ya, terus kemudian manusia berak nanti ada bakteri yang ngurusi itu sehingga hilang, ya kan? Daun rontok makan cacing. Ya, jadi ada siklus makanan, ada jejaring makanan. Itu teknologi luar biasa. Tapi itu karena sehari-hari ya dianggap lumrah-lumrah saja gitu ya. Nah, dalam konteks ini menurut Islam, kalau kita lihat di Al-Quran ya, misalnya Nabi Daud diberi pengetahuan tentang sarana perang. Yang diberikan itu perisai, bukan pedang. Bukan di pedang tajam atau pedang apa gitu ya. Tapi perisai untuk pasukannya. Jadi bertahan sifatnya, tidak menyerang. Jadi Islam itu sangat damai dan sifatnya itu tidak mau mengganggu orang, tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya dolim. Cenderung ada kedoliman. Untuk itulah teknologi sebaiknya ya seperti itu. Dia jangan sampai membuat kedoliman. Misalnya kalau kita pengen ruangan itu sejuk, kita kan buat AC. AC itu membuang panasnya keluar. Jadi tetangga kita ya kan menerima masalah itu ya. Ya kan? Ya, kita naik bis. Ya gas buangnya ya yang akan menerima ya alam. Alam itu sudah Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya. Jadi meskipun diperlakukan seperti itu, manusia itu, alam ini tetap mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi manusia kemudian membabati hutan untuk kepentingannya dia. Nah, itu semua akhirnya manusia itu menjadi seolah-olah perusak. Nah, dalam Islam itu menurut saya teknologi itu sebaiknya adalah menjauhi kedoliman. Kemudian teknologi ini adalah ungkapan rasa syukur daripada upaya untuk sekedar memenuhi kepentingan keinginan manusia. Jadi misalnya ya, kalau di dunia ini di suatu tempat itu tumbuh tanaman yang bisa dimakan, ya kita makan tanaman itu dan kita appreciate, diolah, diproses agar menjadi lebih baik, lebih mudah dimakan atau lebih tersedia atau lebih memberikan kemanfaatan. Jadi pada dasarnya teknologi itu harusnya adalah ungkapan rasa syukur, bukan memenuhi keinginan, kepentingan manusia untuk memperoleh kenyamanan hidup semata. Munculnya berbagai penyakit ya, Bro. Apakah